Sahabat Al-Khair, sesaat lagi Anda akan mengikuti kegiatan yang disiarkan langsung di YouTube channel Al-Khair 92,7 FM. Jangan lupa subscribe dan share. Semoga keberkahan menyertai kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat mengikuti. Setelah sekian tahun beliau berdoa dan senantiasa berdoa dengan doa semacam itu, tiba-tiba berubah doanya. Tiba-tiba doanya adalah, ya Allah, cabutlah nyawaku sebelum keluarnya Imam Mahdi. Sehingga para pecinta-pecinta beliau bertanya kepada beliau, Habib, dulu engkau sering sekali, bahkan kami sering mendengarnya dengan telinga kami sendiri, bahwasanya engkau mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya engkau itu diberikan karunia daripada Allah untuk menjadi salah satu daripada tentara Imam Mahdi. Nanti tentara Imam Mahdi ia akan menaklukkan dunia seutuhnya, jumlah tentaranya cuma 124.000, tapi semuanya wali Allah. Makanya Allah hadap meminta. Tapi setelah itu, kenapa kok sekarang ini dirubah doanya? Apa jawab Allah Haddad? Iya, aku berdoa semacam itu karena aku teriming-iming ingin menjadi salah satu daripada wali Allah, yang pada saat itu kalau dia itu wali Allah, maka dia akan menjadi tentaranya Imam Mahdi. Semuanya wali Allah di dunia ini, dengan karomahnya, dengan kekuatan yang Allah berikan kepada mereka semuanya. Tapi setelah aku pelajari hadis-hadis Nabi, asar-asar yang terkait dengan kemunculan Imam Mahdi, maka saya khawatir kepada diri saya, termasuk yang tidak bisa melewati fitnah yang begitu dahsyat, sehingga bukannya saya menjadi salah satu tentara Imam Mahdi, bahkan yang hanyut dengan fitnah akhir zaman. Oleh karenanya saya mohon pada Allah Ta'ala supaya dicabut nyawa saya sebelum keluarnya Imam Mahdi. Ini Habib Allah Haddad. Tapi subhanallah, hebatnya kita, belajar enggak, ngerti enggak, tapi berdoa seperti Allah Haddad juga enggak, takut juga enggak. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ardhah, beliau itu suatu waktu setelah meninggalnya Nabi dan setelah menjadi khalifah yang pertama setelah Nabi SAW meninggal dunia, suatu waktu beliau itu duduk berduaan dengan Sayyidina Umar bin Khattab, mengevaluasi, lalu meneteskan air mata, mengingat dan mengenang ketika mereka bersama Nabi. Lalu kemudian beliau berkata, berangan-angan, berkhayal, berharap dengan ungkapan kata-kata yang berbunyi demikian, andai kata Abu Bakar adalah seekor kambing yang dibesarkan, digemukkan oleh pemiliknya, setelah gemuk disembelihnya, kemudian dikulitinya, lalu dagingnya dimasaknya, kemudian dimakan oleh pemiliknya, lalu dicerna dalam perutnya, kemudian keluar dan menjadi kotoran. Andai kata Abu Bakar itu seperti kambing itu. Artinya apa? Dia menyesal karena sudah terlanjur hidup di dunia. Sayyidina Umar bin Khattab begitu mendengar ungkapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang yang terbaik, manusia yang terbaik setelah Nabi Muhammad dalam umat ini adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau yang dikatakan oleh Nabi SAW, tidak pernah aku mengajak seseorang untuk memeluk agama Islam kecuali pasti ada keraguan pertama kalinya, kecuali Abu Bakar Siddiq. Dari mulai awal sampai akhir tidak ada keraguan sama sekali pada dirinya. Semoga kita termasuk yang dibangkitkan bersamanya, dimasukkan surga bersamanya, selalu memandang bersamanya, karena kalau bersamanya pasti juga bersama Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, likulli nabiyyin rafiq wa rafiqi Abu Bakar As-Siddiq. Setiap nabi itu mempunyai teman, teman di dunianya, teman di alam barzahnya, teman nanti di akhiratnya, dan temanku adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sehingga kalau kita termasuk yang berkumpul bersamanya, berarti berkumpul dengan Nabi Muhammad. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sayyidina Umar bin Khattab yang notabene-nya sangat tahu bagaimana kemuliaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka beliau itu juga berharap, berangan-angan dan berdoa kepada Allah, ya Allah, andai kata Umar bin Khattab ini adalah rerumputan yang dimakan oleh kambing-kambing itu, kemudian oleh kambing itu dicerna dalam perutnya, lalu kemudian keluar menjadi kotoran, andai kata Umar itu sebagai rerumputan yang sekarang menjadi kotoran itu. Kenapa demikian? Nggak mudah hidup di dunia, sulit hidup di dunia. Nggak ada yang merasa mudah kalau dia itu beriman, nggak ada, sulit sekali. Oleh karenanya yang harus kita ambil
pelajaran pada malam ini, kalau kita mau meniru, tirulah seperti Al-Habib Abdul Murad. Kenapa? Karena beliau sudah selesai, sudah meninggal dunia. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu arda, beliau katakan, man arada an yastanna falyastanna biman qad mat izil ahya lam yu'mat alaihimul fitan. Kata beliau, kalau ingin meniru orang lain, maka tirulah yang sudah meninggal. Kenapa demikian? Karena yang masih hidup ini semuanya masih menjadi sasaran-sasaran fitnah. Sudah lupa kita bagaimana iblis itu sudah pernah beribadah kepada Allah selama 185.000 tahun. Bahkan kata Muhammad diceritakan, tidak ada seorang malaikat pun yang berjumpa dengan iblis sebelum dikutuk oleh Allah Ta'ala, kecuali dia kembali kepada rekan-rekannya dalam keadaan bangganya, bahagianya, himungnya luar biasa, karena telah berjumpa dengan seorang makhluk Allah yang paling banyak ilmunya, yang paling banyak ibadahnya. Di dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, tidak ada satu tempat sejengkal pun di atas langit kecuali sudah pernah diletakkan dahinya iblis untuk bersujud kepada Allah. Tapi lihat bagaimana sekarang. Siapa yang bisa menjamin kita seberata ini termasuk yang selamat, termasuk yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, termasuk yang tidak ditangisi, yang jangankan kita orang-orang soleh. Al-Habib Abdullah bin Utsaimin Thahir yang mengarang Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bis khatimah, di mana beliau katakan fal mautu atin an qarib kun lahu minhu nasib. Semua yang hidup pasti akan mati. Masalahnya matinya bagaimana? Itulah yang kita takuti. Apakah bisa menjamin bahwasanya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Enggak mudah. Oleh karena di antara doa yang selalu didengungkan oleh mereka orang soleh itu adalah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil. Enggak mudah. Rasulullah sendiri mengajarkan kita untuk berdoa apa? Allahumma ya mughalibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, jadikanlah kami, hati kami ini tetap berada beriman kepada agamamu terus sampai kan. Kita nggak ada tahu. Ada satu orang yang sudah berumur 72 tahun. Ini cerita tahun 2007, masuk di dalam surat kabar. Tepatnya pada bulan Valentine. Beliau kakek tua ini ingin juga merayakan Valentine, istrinya sudah meninggal. Apa yang dilakukannya? Dia pergi ke tempat WTS. Sebelum pergi ke sana, dia pergi ke apotik beli pil biru. Subhanallah, ternyata mungkin dia itu karena tergebu-gebu dan sebagainya, minumnya sekali langsung 2 pil. Begitu berada di atas tubuh WTS tersebut, meninggal dunia. Siapa yang bisa menjamin dirinya tidak seperti orang tersebut? Apakah pernah mengira orang itu bahwasanya dia itu akan masuk ke dalam koran, diceritakan, bahkan diceritakan setelahnya, walaupun kami tidak pernah menyebut namanya, karena itu termasuk ghibah, tapi sebagai pelajaran saja buat kita semuanya. Apa kita tidak takut yang semacam ini? Oleh karenanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, hendaknya kita itu berada di antara khauf wa raja. Takut terus jangan. Kenapa? Karena kita umatnya Nabi Muhammad, umat yang paling mudah, umat yang paling spesial, umat yang paling banyak nikmatnya, umat yang paling banyak anugerahnya. Kita ini cukup untuk berusaha demi kebahagiaan kita di dunia. Silahkan kata Muhammad, cari kebahagiaan di dunia, tapi untuk di akhirat kalian semuanya adalah jaminanku. Itu cintanya Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga di saat-saat Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan beliau itu sedang sakit, dan sakitnya itu kemudian berakhir dengan kematian beliau, yaitu 18 hari. Dimulai sakitnya dari hari Rabu akhir bulan Safar, dan berakhir sakitnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, lalu meninggal dunia. Di saat itulah sahabat Nabi yang begitu cinta kepada Nabi Muhammad, dan ini hal yang penting untuk kita perhatikan. Banyak di antara orang tua-tua sekarang ini yang terlintas dalam hatinya, kenapa ya masyarakat sekarang kok nggak seperti dulu, baik kepada orang tua akhlaknya, baik rahmatnya, pengamalan ilmunya, ibadahnya dan sebagainya. Kenapa kok nggak seperti orang dulu? Jawabannya adalah karena mahabbah kepada Nabi Muhammad itu sudah berkurang. Banyak di antara kita yang suka bohong, bahkan bohongnya itu terkait dengan Allah dan Nabinya Muhammad SAW. Sekarang ini buktinya, saya mau bertanya kepada antum semuanya, semua yang ada di sini cinta pada Nabi Muhammad apa tidak?
Cinta apa tidak? Berani bersumpah? Nggak berani bersumpah. Ayo coba berani bersumpah. Kenapa? Karena cinta pada Muhammad itu sebuah pengakuan. Buktinya apa? Kalau kita cinta pada Muhammad gak bakal takut sama istri kita. Buktinya 85% menurut penelitian terakhir, 85% suami takut sama istrinya. Nah coba, dari mana tanda-tanda cintanya? Cinta itu, kata anak-anak muda sekarang ini, cinta itu buta. Sehingga kemudian ada istilah bucin katanya. Kenapa istilah itu ada? Karena mereka menganggap bahwa cinta itu seperti itu. Cinta bikin orang tidak nafsu makan, cinta bikin orang itu tidak bisa tidur, cinta bikin orang itu tidak semangat jadi semangat, cinta bikin orang itu rindu dan sebagainya. Pernah kita rasakan terkait dengan Nabi Muhammad? Tanyakan pada kita. Inilah sebabnya. Kenapa? Kebahagiaan kita semuanya itu tergantung kepada cinta kita kepada Nabi Muhammad. Karena itulah keimanan yang sebenarnya. Sehingga Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah satu daripada kalian sampai aku nih lebih dicintainya melebihi daripada ayahnya, melebihi daripada anaknya, melebihi daripada semua orang. Sahabat Nabi tertunduk semuanya kecuali Sayyidina Umar bin Khattab. Dia memberanikan diri mengangkat kepalanya. Gal ya Rasulullah, la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min walidi wa waladi wan nasi ajmain illa min nafsi allati baina jambai. Engkau ya Rasulullah sekarang ini aku lihat, aku pandang, aku saksikan, aku rasakan, lebih aku cintai melebihi daripada ayahku, anakku dan semua manusia. Kecuali diriku sendiri tidak bisa aku kalahkan. Aku masih cinta kepada diriku sendiri. Apa jawaban Nabi Muhammad? Apakah sudah puas dengan jawaban Sayyidina Umar? Tidak. La ya Umar, laisa hakadha sya'nul mu'min. Bukan seperti itu orang mukmin. Wallahi, demi Allah, kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain wa min nafsihi allati baina jambai. Enggak beriman demi Allah, kata Rasulullah, seseorang di antara kalian sampai aku nih lebih dicintai melebihi daripada ayahnya, melebihi daripada anaknya, melebihi daripada semua manusia, bahkan melebihi daripada dirinya sendiri, baru dia itu adalah orang yang beriman kepada Nabi. Sehingga di saat itulah kemudian Sayyidina Umar menundukkan kepala sejenak, lalu diangkatnya, al-an ya Rasulullah, aku sudah merasakan engkau lebih aku cintai melebihi daripada diriku. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Al-an ya Umar, al-an ya Umar, al-an ya Umar, baru sekarang sempurna. Itu loh, bagaimanakan cinta. Jangan bohongi diri kita sendiri. Kita ini orang berakal, kita punya otak. Selalu kita kok salah-salah anak-anak kita, atau kurang adab orang-orang yang ada di sekitar kita, kita katakan kamu punya otak. Selalu kamu katakan, pakai otak kita. Gimana kita cinta pada Muhammad? Kenal saja enggak? Kenal tidak? Kapan kita mengenal Muhammad? Ini kesempatan bulan Maulid. Bulan Maulid itu bulan sejarah Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad, siapa Nabi Muhammad, siapa nama Nabi Muhammad, siapa nama ayah ibu Nabi Muhammad, umurnya Nabi Muhammad berapa, bagaimana sifatnya Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad. Itu semuanya bulan ini harus kita kenal kepada anak kita. Sehingga istilah kata yang selalu kita dengar daripada pepatah Indonesia, tak kenal maka tak sayang, itu tetap berlaku di dalam hal ini. Bagaimana kita akan sayang kepada Muhammad kita nggak kenal dengan Nabi Muhammad? Saya pernah berguru kepada Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Beliau adalah ayahanda daripada istri Al-Habib Umar bin Hafid yang sering datang ke Indonesia, Al-Hubabah Nur, istri daripada Hubabah Maryam, istrinya Habib Zain bin Smith yang ada di Madinah. Beliau punya anak 33. Beliau pernah kawin sebanyak 17 kali. Anaknya 33, tapi setiap istrinya mengandung, setiap itu pula dia nazarkan yang dalam perut ini sebagai seorang dai dan daiyah yang meneruskan perjuangannya Nabi Muhammad. Subhanallah, semuanya anaknya 33 jadi dai dan daiyah. Yang laki jadi dai, yang perempuan jadi daiyah. Itu beliau. Ketika kami belajar padanya, setiap kali sebut Nabi Muhammad langsung dia bergerak, bergetar badannya, dan kami melihat air matanya itu menetes. Itu cinta. Itu cinta yang benar-benar cinta. Orang kalau sudah cinta,
maka dia akan bermimpi dengan Nabi Muhammad. Kalau sudah bermimpi dengan Nabi Muhammad, nggak ada kenikmatan lebih daripada bermimpi dengan Nabi Muhammad. Kadang-kadang kita berumur 50 tahun, 60 tahun, punya segalanya, tapi belum pernah bermimpi dengan Nabi Muhammad. Apa gunanya itu semua? Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang wanita, dia berkata, kasihan deh, banyak manusia meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan dia sama sekali tidak pernah mencicipi nikmatnya surga dunia. Sehingga kemudian para santri-santrinya berkata begini, bukankah banyak di antara mereka yang sudah kawin, wahai Sayyidatuna Rabi'ah? Apa katanya? Bukan kenikmatan surga dunia itu adalah kawin, tapi kenikmatan surga dunia itu adalah kalau kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad walaupun dalam tidur, itu adalah surga dunia yang bisa kita dapatkan. Berapa banyak di antara kita meninggal dunia tanpa kita merasakan, padahal hadis yang mengatakan man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi man ra'ani fasayarani fil yaqdha, siapa yang melihat aku berarti dia melihat kenyataan, karena setan tidak mungkin menyerupai aku. Barang siapa melihatku dalam tidurnya, maka suatu waktu nanti akan berjumpa denganku dalam keadaan nyata. Itu hadis sahih semuanya. Bahkan Nabi SAW di antara hadis yang terkait dengan akhir zaman, beliau katakan demikian, nanti ada di antara umatku yang saking cinta kepadaku, dia lebih memilih untuk bermimpi aku walaupun sekali saja, walaupun dia harus kehilangan keluarga dan dunianya. Pertanyaannya, apakah kita termasuk semacam itu atau tidak? Gampang saja kalau mau ditanyakan, tinggal tanyakan. Kalau rela, pian, kalau semua harus kehilangan uang semuanya, harta benda semuanya, istri anak semuanya, kalau rela, berarti termasuk seperti itu. Kalau nggak rela, berarti jauh kita daripada seperti disampaikan oleh Nabi Muhammad. Oleh karena itu, ini adalah waktu di mana pada waktu itu harusnya kita khawatir. Mohon maaf, silahkan bapak-bapak, ibu-ibu sholat jamaah terus di masjid, silahkan hadir pengajian terus, silahkan antum semuanya mendengar ada haulan datang terus, silahkan. Tapi kalau anak-anak nggak benar, antum semuanya nanti akan ikut terlibat nanti. Kalau mereka masuk neraka, ikut juga masuk neraka. Nggak berguna itu semuanya. Kenapa? Anak-anak itu adalah tanggung jawab kita. Nabi SAW sudah bersabda dalam hadisnya, awwalu ma yata'allaqu birrajuli ahluhu waladu. Pertama kali yang akan bergelantungan dengan seseorang, siapa dia? Istrinya dan anak-anaknya. Jangan cuma melihat kita di jamaahnya saja, atau kita ahli pengajian saja, tapi lihat bagaimana istri kita, lihat bagaimana anak kita. Mereka itu amanat yang Allah titipkan kepada kita, bukan cuma tempat pelampiasan, bukan tempat syahwat kita, tapi mereka itu adalah tanggung jawab kita. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban setiap mereka itu keluar dengan tanpa membuka auratnya, kita bertanggung jawab, kita ditanya. Mereka tidak sholat, kita yang ditanya. Anak-anak kita nggak sholat, kita yang ditanya. Tanggung jawab besar. Sehingga saya Abu Bakar Siddiq saja, beliau itu sampai berharap kepada Allah Ta'ala supaya menjadi seekor kambing. Oleh karena itu para hadirin mulia Allah Ta'ala, masih banyak kesempatan yang kita dapatkan, dan berkatnya Nabi kita Muhammad SAW, kita ini dimudahkan untuk meraih ridhonya Allah, itu mudah sekali. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, kalau seumpama yang ada di sini semuanya, baik yang di atas panggung maupun di bawah, baik yang lelakian maupun bebinian, kemudian dia merasa tidak disayang sama Allah, merasa tidak disayang oleh Nabi Muhammad, maka dia itu telah melakukan suatu pekerjaan dosa yang besar pada dirinya. Semuanya kita disayang oleh Allah, semuanya kita dicintai oleh Nabi Muhammad. Ingat bagaimana cintanya Allah Ta'ala. Terlepas bagaimana kita berbuat maksiat, Allah tidak peduli. Apakah kita pikir bahwa maksiat kita itu akan mengurangi kemuliaan Allah? Enggak, sama sekali. Sama sekali Allah sudah mulia, enggak bakal terpengaruhi dengan dosa-dosa kita, enggak. Allah tidak melihat itu semuanya. Bahkan biar kita tahu, ternyata apa yang dikatakan oleh saudara kami Bapak Ebit itu benar juga gitu. Mungkin alam sudah mulai bosan dengan tingkah laku kita dan seterusnya itu. Kenapa? Di dalam hadis disebutkan oleh Nabi SAW, di mana ada sebuah hadis qudsi yang berbunyi bahwasanya 4 unsur alam semesta ini mengadu dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka adukan? Kita semuanya. Apa yang mereka doakan? Dengarkan baik-baik. Langit memohon kepada Allah supaya mendengar jeritan mereka, begitu pula gunung, begitu pula bumi, begitu pula air laut. Mereka mengadu kepada Allah dengan berkata begini, ya Allah, izinkan aku untuk meruntuhkan diriku, kata langit,
sehingga aku jatuh ke muka bumi dan semua manusia ada di muka bumi itu binasa, karena sungguh mereka itu adalah makhluk yang durjana. Mereka menikmati karuniamu, tapi mereka adalah makhluk yang tidak berbakti dan membangkang perintahmu. Baik, apa katamu wahai laut? Laut berkata begini, ya Allah, berikan aku kesempatan untuk meleburkan diriku dan membanjiri bumi, sehingga aku akan telan mereka manusia semuanya, sehingga mereka binasa, karena sesungguhnya mereka adalah makhluk yang durjana. Mereka menikmati karuniamu, tapi mereka tidak bersyukur kepadamu. Baik, apa katamu wahai gunung? Gunung berkata begini, ya Allah, izinkan aku untuk meruntuhkan diriku, menjatuhkan diriku kepada mereka, sehingga mereka semuanya binasa, karena manusia itu adalah makhluk yang durjana. Mereka menikmati karuniamu, tapi mereka itu membangkang perintahmu. Bumi juga berkata, ya Allah, berikan aku kesempatan untuk menelan mereka hidup-hidup, supaya aku telan dalam perut kami, sehingga mereka semuanya binasa, karena sungguh manusia itu adalah makhluk yang durjana. Mereka menikmati karuniamu, tapi mereka tidak bersyukur kepadamu. Setelah mendengar itu semuanya, apa kata Allah Ta'ala? Biar kita tahu bagaimana cintanya Allah, bagaimana cintanya Nabi Muhammad untuk kita semuanya, sehingga kita pulang ke rumah masing-masing wajib kita merasa Allah cinta kepada kita, Nabi Muhammad cinta kepada kita, dan kita diberikan kesempatan selebar-lebarnya dan seluas-luasnya. Kata Allah Ta'ala, da'uni wa khalqi, biarkan aku dengan makhlukku. Lau khalaqtahum larahimtahum, kalau kalian wahai unsur langit, bumi, lautan maupun pegunungan, kalian ciptakan manusia, pasti kalian akan mengasihi mereka, menyayangi mereka. Tapi karena kalian tidak menciptakan mereka, aku yang menciptakan mereka, karenanya aku yang menyayangi mereka. Da'uni wa khalqi. Fa in tabu, kalau mereka seumpama mereka bertobat dari dosa, kita ini semua pendosa, cukup di tempat ini kita bertobat kepada Allah Ta'ala seluruh dosa kita. Apa kata Allah Ta'ala? Fa in tabu fa ana habibuhum, aku adalah kekasih mereka. Dengan kita bertobat, kita langsung jadi kekasihnya Allah. Fa in lam yatubu, kalau mereka tidak bertobat, fa ana tabibuhum, aku adalah dokternya mereka. Diberikan bencana, diberikan ujian, diberikan cobaan, untuk apa? Supaya melebur dosa-dosa mereka. Ingat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Ta'ala, diampuni oleh Allah Ta'ala. Itulah cintanya Allah Ta'ala kepada kita, hamba-hambanya. Kalau kita mau lihat bagaimana cinta Nabi kita Muhammad SAW, lebih lagi, nggak ada satu orang pun di dunia ini yang pernah hidup ataupun yang sudah meninggal yang lebih cintanya melebihi daripada Nabi kita Muhammad. Tidak ada, kecuali Nabi kita Muhammad. Kita nggak pernah berdoa seumur hidup, kita nggak pernah berdoa supaya kita itu dijadikan salah satu daripada umatnya Nabi Muhammad. Nggak pernah berangan-angan, nggak pernah berharap, nggak pernah. Tiba-tiba kita dilahirkan oleh Allah sebagai umatnya Nabi kita Muhammad SAW, yang tidak ada seorang pun di antara kita kecuali masuk dalam sabdanya, bahkan diawali dengan sumpahnya yang berbunyi dalam ungkapannya demikian, wallahi inni la arhamukum rahmatan asyadda min rahmati abaikum lakum wa min anfusikum li anfusikum. Demi Allah, aku bersumpah, aku cinta kepada kalian semuanya, melebihi daripada cinta orang tua kalian terhadap kalian, bahkan melebihi daripada cinta kalian sendiri terhadap diri kalian. Apakah Nabi seperti orang sekarang yang suka mengaku tapi tidak ada buktinya? Seperti kita tadi mengaku tadi, nggak ada buktinya. Tidak. Nabi Muhammad bukan orang semacam itu. Nabi Muhammad ungkap buktinya, bahkan diungkap buktinya, diawali dengan sumpahnya. Apa kata beliau? Wallahi law yushaku ahadukum bi syaukatin fi rijlihi la ajidu alamaha fi qalbi. Demi Allah, kalau seumpama kaki kalian terkena duri, sakit bukan? Demi Allah, aku rasakan sakitnya dalam hatiku. Ada di antara kita, siapapun, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, ketika terkena duri kakinya, kemudian ada pasangannya yang menjerit, kesakitan juga, orang tuanya menjerit, kesakitan juga, atau anaknya menjerit, kesakitan juga, kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad merasakan itu. Kita disayang semuanya. Cuma sayangnya Nabi Muhammad sebagaimana diungkapkan dalam hadisnya yang sahih, masali wa masalakum kamasali man istauqadha nara, perumpamaanku dengan kalian ini sama seperti orang yang menyalakan api unggun di malam hari. Coba kalau kita nyalakan api unggun, apa yang terjadi? Yang namanya binatang-binatang kecil itu datang, kemudian tanpa mereka rasa,
sangka akhirnya mereka itu masuk ke dalam api itu, kebakar binasa. Rasulullah tahu, mereka nggak tahu. Sehingga apa? Rasulullah itu setiap ada binatang kecil mau masuk ke api di tepisnya, jangan, ini bukan kenikmatan, ini yang menghancurkan kalian, ini bukan kebahagiaan, ini juga justru kesengsaraan. Nabi SAW menepis terus, fa ana ahizun bihujazikum wa antum tuflituna min yadi. Aku ini sudah memegang kepada bokong-bokong kalian semuanya, jangan teruskan, itu api neraka, itu kesengsaraan, itu sesuatu yang akan menjadikan kamu sakit jadinya, tapi kalian berusaha untuk melepaskan diri pada aku. Ini sekarang zamannya. Abah Guru Zaini bilang, berkata, selalu memberi wasiat kepada kita, masukkan anak-anaknya di pesantren supaya kenal dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini barometer kebahagiaan, bukan uang. Siapa bilang uang itu membahagiakan? Berapa banyak orang punya uang tapi tidak membahagiakan, bahkan justru membebani. Berapa banyak saya melihat ada satu orang kaya raya tapi mulutnya itu sudah perot, kata orang Jawa itu. Kenapa perot? Sudah stroke berapa kali. Jadi uangnya itu jadi beban. Nanti di sana siapa yang jaga, nanti di sana siapa yang mengambil, ini semuanya pikirin semuanya, akhirnya nggak kuat jadi sakit. Siapa bilang uang itu membahagiakan? Bahagia itu bagaimana? Bahagia itu bukan materi, bahagia itu bukan finansial, bahagia itu bukan rupa, kecantikan maupun ketampanan, tidak, tapi bahagia itu rasa yang dirasakan oleh setiap orang yang dikehendaki Allah Ta'ala. Di sini loh, sama seperti katanya ukhti itu loh, sakitnya di sini, sama bahagia juga di sini, rasa, bukan materi, bukan finansial. Nggak perlu finansial untuk kita bahagia, nggak perlu. Subhanallah, baru-baru ini saya melihat ada satu orang yang, mohon maaf, kerjanya itu cuma mengayuh becak saja, tapi Masya Allah, saya waktu melewati orang tersebut yang tidur di atas becaknya, bukan tidur di atas bantal yang lembut, tidak, tapi dia berbantalkan dengan tempat pijakan tangan setiap pengendaranya, itu dia tidur di situ. Kan nggak enak, keras, tapi subhanallah sampai ngaruh. Tidurnya itu sampai keras banget ngaruhnya. Coba lihat, nikmat. Nggak ada utang, nggak dikejar-kejar KPK, nggak ada berkaitan dengan BPK dan sebagainya, tenang dia hidupnya. Nggak ada pengikiran penyakit, nggak ada. Ketemu istrinya senang. Bahkan saya pernah melihat, Masya Allah, ada satu orang jualan, cuma jualan kelapa muda, tapi istrinya 4. Sudah 4 istrinya, satu rumah lagi. Masya Allah, Allah ngasih rezeki, ngasih bahagia luar biasa. Dia punya uang banyak, istrinya 1 aja. Gantengnya luar biasa, istrinya 1. Iya, subhanallah. Ini jadi bahagia itu di sini. Baik, kenapa demikian? Kalau kita mau bahagia, ayo ikuti Nabi Muhammad. Sehingga Allah Ta'ala itu mengatakan demikian, fama asbarakum alan nar. Sampai kapan, saudara-saudaraku? Alangkah sabarnya kalian menghadapi kesulitan demi kesulitan, kesengsaraan demi kesengsaraan. Sampai kapan? Sampai kapan yang akan terjadi? Terus ibu-ibu nggak bahagia dengan suaminya, terus akan begitu. Terus ibu nggak bahagia dengan anaknya, terus akan begitu. Terus sama sekali selalu ada setiap hari masalah demi masalah. Terus akan selama itu akan merasakannya seperti itu. Kalau ingin tidak merasakan seperti itu, bagaimana caranya kembali pada Allah dan Rasulnya? Yang bikin kita demikian itu karena dosa kita. Kalau nggak mau demikian, maka ada sebutannya dalam Al-Quran. Kalau kita laksanakan dan kita amalkan, maka kita akan hidup dalam keadaan bahagia. Allah Ta'ala firman, man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun yang beramal soleh dilandasi dari keimanan, lelakian maupun bebinian, pasti kami akan berikan kehidupan yang sangat menyamankan. Di dalam ayat lain Allah Ta'ala sebutkan, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dialah orang yang beruntung. Saya ambil contoh, saya punya abah dan saya punya ibu. Sebagaimana tadi katakan saya, Abdullah bin Mas'ud, kalau mau belajar, kalau mau mengikuti, kalau mau mengidolakan, idolakan orang yang sudah meninggal, karena yang masih hidup belum tentu dia selamat sampai akhir hayatnya. Saya punya abah sudah meninggal. Saya punya abah Habib Hasan Baharun yang mendirikan pondok pesantren Darul Dakwah, yang sekarang kami anak-anaknya meneruskannya, dan sekarang muridnya sudah 19.000 dari mulai MI sampai pasca sarjana.
Kenapa saya sebutkan 19.000? Supaya kita tahu sudah penuh nggak terima lagi. Yang kedua, supaya kita tahu bagaimana pahala yang didapatkan oleh saya punya abah. 19.000 orang nggak mengaji, nggak sholat, nggak tahajud, nggak berzikir, kecuali sebelum dicatat dalam amal kebaikan mereka dikirim dulu kepada saya punya abah dan saya punya ibu. Berapa didapatkan? Ini loh orang beruntung sungguhan. Ini orang kaya sungguhan. Dia metik terus, sehingga saya selalu teringat abah saya berkata begini, orang seperti kita ini kalau meninggal dunia itulah awal kebahagiaan dan terus senantiasa sampai hari kebangkitan nanti. Semoga kita termasuk semacam itu. Saya punya abah ini sebelum meninggalnya 3 hari 3 malam, tepatnya setelah kami mengantar jenazah Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Malang, kami diajak oleh saya punya abah untuk pergi ke belakang masjid. Di belakang masjid dikatakan, di sini makom saya nanti, dikubur saya di sini nanti. Nanti nggak dikubur di samping saya kecuali mamamu saja. Adik saya berkata, Bi, kalau ayah meninggal di mana? Kalau Gaya meninggal di situ katanya. Jadi tempat yang agak jauh. Sehingga saya punya adik berkata, wah itu gelap, Bi, nanti terang. Subhanallah sekarang sudah terang. Tapi semoga kita masih belum mau menempatinya. Semoga masih panjang umur, sehat walafiat insyaallah. Subhanallah, setelah itu pulang, dibalik, dibawa lagi, ayo ikut ke kantor. Setelah sampai di kantor, saya punya abah berkata begini, Abi, membangun pondok ini bukan semuanya dengan uangnya donatur dan uangnya pondok. Ada uangnya Abi. Abi seorang mudirul ma'had, ada wali santri datang memberikan hadiah, itu pribadi milik Abi. Abi berdakwah, ada orang memberikan hadiah, itu pribadi milik Abi. Abi ada dagangan kecil-kecilan, itu pribadi milik Abi. Tapi uang itu bercampur dengan pondok. Dan sekarang dengarkan ikrarnya Abi. Abi berikrar bahwasanya semua yang Abi miliki di pondok ini maupun di luar pondok ini, semuanya Abi wakafkan untuk Allah dan Rasulnya. Kalau mau meniru seorang ayah, tiru beliau. Kira-kira berani tidak kita itu berwasiat seperti itu? Kalau kita sodorkan pada anak-anak, kira-kira anak-anak setuju apa tidak? Nah, biar kita paham itu loh keadaan kita sekarang ini. Saya belum berani seperti ayah saya. Kenapa? Anak-anak saya belum seperti anak-anaknya saya punya abah. Tapi apa kata beliau? Setelah sejenak beliau diam, beliau kata begini, tapi jangan sampai kalian katakan bahwasanya Abi ini adalah orang tua yang zalim, yang jahat, yang bengis karena tidak meninggalkan harta waris untuk kalian. Karena Abi ini sama seperti kalian, pemakan rizki, bukan pemberi rizki. Yang memberikan rezeki Abi sama kalian itu adalah Allah. Kewajiban Abi sebagai seorang ayah cuma satu. Apa itu? Menjadikan kalian semuanya anak-anak yang soleh dan solihah. Dan Abi yakin kalian semuanya Abi didik di pondok sampai selesai, sampai tamat. Lalu Abi berangkatkan ke Makkah, Abi berangkatkan ke Madinah, Abi berangkatkan ke Hadramut. Dan sekarang kalian sudah kembali lagi pada Abi. Abi yakin insya Allah kalian semuanya anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga kita termasuk yang dikatakan oleh saya punya abah soleh. Kalau sudah soleh, Abi sangat yakin terhadap 2 ayat dalam Al-Quran yang akan terjadi untuk kalian semuanya. Apa itu, Bi? Saya bertanya. Yang pertama, Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, wa huwa yatawalla sholihin. Kalau sudah anak-anak kita soleh, Allah sedia akan mengurus orang soleh. Mau musuhnya yang gimana, mau urusan makannya, mau urusan keluarganya, semuanya Allah sedia akan mengurus. Allah yang akan mengurus orang soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, innal arda yarisuha ibadiyas solihun. Bumi ini dimanapun kita berpijak, apapun jabatan kita, apapun pekerjaan kita, tidak akan kita menikmatinya kecuali kalau kita orang soleh. Kita sebagai istri nggak solihah, nggak bakal jadi bahagia di dalam rumah tangga, nggak bakalan. Kenapa Nabi SAW mengatakan baiti jannati? Kok tidak dikatakan baituna jannatuna? Kenapa kok baiti jannati? Karena baiti jannati itu bisa dilaksanakan dan diterapkan secara individual. Siapa yang soleh, dialah yang mengatakan baiti jannati. Yang nggak soleh ataupun nggak soleh, nggak bakal dia mengatakan demikian. Mau dipaksa bagaimana, itulah sunnatullah. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat seperti itu kejadiannya. Cuma setan itu kurang ajar. Setan itu sudah kita lupa bahwasanya setan itu adalah musuh kita yang paling utama. Dia yang menjadikan kita itu jangan percaya, jangan dekat-dekat sama ulama. Sampai kapan kamu itu begini, begitu dan sebagainya. Padahal maksudnya menjerumuskan kita supaya kita tambah jauh daripada konsep-konsep kehidupan yang semacam ini.
Oleh karena itu para hadirin muliakan Allah Ta'ala, itu contoh dari seorang ayah. Kenapa saya punya abah menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang Masya Allah, masyhur dan jariahnya luar biasa? Karena dia itu adalah seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Saya masih ingat bagaimana saya punya abah kalau berhadapan dengan ayahnya sendiri. Beliau itu kalau sudah di depan ayahnya dia menunduk. Kalau diajak bicara baru dia lihat wajahnya. Setelah itu dia nunduk lagi. Setiap kali dimarahi, dipukul, nggak pernah dia itu membantah. Bahkan dipukul karena kesalahan orang lain, dia diam, tidak membantah sama sekali. Sampai ayahnya itu, saya punya kakek itu merasa malu karena sering salah kepada ayah saya. Sampai dia membantah begini, kalau kamu mau merokok, depan saya nggak apa-apa. Yang penting jangan ada orang. Saking banyak salahnya, nggak ada yang bisa untuk mengobatinya kecuali kata-kata itu oleh saya punya kakek itu. Lalu contoh yang kedua, saya punya ibu yang baru 2 bulan meninggal dunia, semoga Allah merahmatinya, melapangkan kuburnya. Saya punya ibu ini Syarifah, beliau seorang santri, belajar di pondok pesantren sehingga dia tahu bagaimana makna kehidupan. Demi Allah saya bersumpah, Al-Hubabah Khadijah binti Habib Muhammad Al-Hinduan, beliau itu menemani abah saya selama 27 tahun lamanya, dari mulai tahun 71 sampai 99. Ketika kami kecil sampai ayah saya meninggal, demi Allah saya bersumpah tidak pernah terjadi pertengkaran antara keduanya, tidak pernah. Demi Allah saya bersumpah, ibu saya nggak pernah marah sekalipun pada suaminya, membantah sekalipun pada suaminya, minta sekalipun pada suaminya. Demi Allah saya bersumpah, ibu saya nggak pernah ghibah pada orang lain. Alhamdulillah ibu saya 3 hari hatam Quran, 3 hari hatam Quran. Subhanallah, waktu meninggal kemarin, seorang wanita yang meninggal, jenazahnya seorang wanita, tapi yang mengantar jenazahnya puluhan ribu orang. Sehingga kami bangga. Coba lihat bagaimana Allah tampakkan kemuliaannya. Lebih ramai daripada haulnya saya punya abah, lebih ramai ketika abah saya meninggal, lebih ramai jauh. Coba lihat, Allah tampakkan kemuliaannya di dunia sebelum nanti di akhirat. Inilah contoh, inilah bukti. Oleh karenanya jangan kita katakan bahwasanya kita itu nggak ada kesempatan, semuanya punya kesempatan. Kadang-kadang datang seperti wakil Bapak Cabub dan Wacabub ini, disangkanya mereka itu menghinakan, merendah, sama sekali mereka mulia. Jangan pernah kita merendahkan orang lain, karena dia punya niat ingin menjadi salah satu yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaumun min imamin adil khairun lahu min ibadati sitina sana. Satu hari saja daripada hari-hari mereka-mereka yang menjabat suatu jabatan asalkan amanah dan adil, itu satu harinya seperti beribadah selama 60 tahun. Nggak rugi dia datang kemarin ke sana sini, nggak ada. Yang penting niatnya, saya mau niat ingin mengayomi umatnya Nabi Muhammad. Yang kaya dengan kekayaannya diberi kesempatan. Jangan lihat dosa kita, itu setan yang melihat dosa kita. Tinggal kita bertobat kepada Allah. Sedangkan dosa kita itu tidak membahayakan kepada Allah Ta'ala. Tinggal kita bertobat. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk Nabi Muhammad? Lakukan. Ingatkan semuanya. Dengan uang kita berdakwah, dengan jabatan kita berdakwah, dengan pengaruh kita berdakwah. Hanya dengan itulah kita akan cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah cinta kepada Muhammad, kita dicintai oleh Nabi Muhammad. Kalau sudah dicintai oleh Muhammad, kita dicintai oleh Allah Ta'ala. Kalau sudah dicintai oleh Allah Ta'ala, semua alam semesta ini cinta kepada Muhammad dan cinta kepada siapapun yang cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga mudah, urusannya dimudahkan oleh Allah Ta'ala, harapannya disampaikan oleh Allah Ta'ala, diberkati harta bendanya, diberkati keluarganya, diberkati keturunannya, diberkati ilmu dan pengamalannya, semua diberkati. Karena apa? Berkat cinta kepada Nabi kita Muhammad. Oleh karenanya ayo sama-sama tanamkan di bulan ini untuk cinta kepada Nabi kita Muhammad. Bagaimana caranya? Baca sejarahnya, beli buku sejarah Nabi Muhammad, baca, pastikan 1 bulan ini harus hatam. Biarkan istri kita mendengar, anak-anak kita mendengar. Dengan kita mendengarkan sifat-sifat Nabi Muhammad, akhirnya mereka cinta kepada Muhammad. Hanya dengan itulah kita itu akan cinta pada Muhammad, sehingga kita mau mengamalkan sunnah-sunnahnya, sehingga kita mau membela agamanya, sehingga kita akan memperbanyak salawat kepada nabinya. Itu semuanya tanda-tanda bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad. Akhirnya kita mohon pada Allah Ta'ala, semoga kita semuanya termasuk yang cinta kepada Allah dan Nabinya Muhammad. Dan semoga kita termasuk yang dicintai oleh Allah dan Nabinya Muhammad. Semoga tidak ada seorang pun di antara kita kecuali berpikiran dengan pikiran yang jernih, yang ideal, pikiran yang logis, yaitu setiap orang bertanggung jawab akan dirinya sendiri dulu, bukan sebelum orang lain.
Kita tidak bersandar kepada siapapun. Istri masuk kuburannya sendiri, suami masuk kuburannya sendiri, orang tua masuk kuburannya sendiri, anak masuk kuburannya sendiri, semuanya sendiri-sendiri. Ketika kita meninggal sendiri-sendiri. Ketika kita akan dihisap sendiri-sendiri, enggak ada kepada orang lain. Bahkan orang lain itu yang sekarang itu kita besar-besarkan, kita cintai melebihi daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu akan menjadi musuh kita. Mereka akan menuntut kita pertama kali, kata Nabi SAW, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, justru mereka akan menuntut kita. Oleh karenanya ayo pikirkan kita semuanya, pikirkan berapa banyak yang sudah kita lakukan, sehingga kalau kita meninggal sekarang termasuk yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya atau tidak, termasuk yang cukup untuk berjumpa dengan Allah atau tidak. Itulah yang harus kita pikirkan sebelum kita meninggal nanti. Semoga kita masih diberikan kesempatan Allah Ta'ala yang banyak, sehingga kita bisa mengumpulkan banyak pundi-pundi amal kebaikan kita, sehingga kita bisa mencintai Allah dan Rasulnya, dan sehingga kita semuanya insya Allah termasuk yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan diberikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.